Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sifat periodik unsur yang merupakan bab dari bab 3 sifat-sifat periodik unsur ya. Oke, sekarang sifat unsur dan sifat keperiodik. Kalau misalnya lihat ini merupakan salah satu cara untuk menghafalkan biar gampangnya gitu ya. Ada radius atom, elektronegativitas, ionisasi, elektron atomik, dan metal ataupun non metal, maksudnya logam ataupun non logam. Ini merupakan gambaran keseluruhan. Oke, lanjut ya. Di sini ada sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Yang pertama ada logam dan non logam. Nah, ini kan kayak sistem penamaan proses terjadinya sistem periodik unsur ya. Nah, di sini ada logam dan non logam. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logamnya semakin bertambah. Jadi maksudnya di sini logam dan logam tuh sifatnya apakah dia semakin logam atau semakin non logam. Ingat, dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logamnya makin bertambah. Jadi kalau dari atas ke bawah sifat logamnya semakin besar seperti itu. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan logamnya semakin berkurang. Jadi semakin besarnya kemana? Semakin ke sana ya, semakin ke kanan. Jadi kalau saya tuh gambarnya seperti ini. Set. Nah, biar sama, semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu besar. Nah, bisa dilihat dari sini. Jadi kalau misalnya saya tanya antara H dengan Li, mana yang paling non logam? Nah, seperti yang kalian ketahui tadi, semakin ke kiri dan semakin ke bawah dia semakin besar. Berarti Li yang paling besar. Seperti itu caranya. Jadi ngikutin kalau ini semakin ke kiri, sedangkan yang ke sini semakin ke bawah. Seperti itu. Jadi ngikutin panahnya ya. Sifat unsur dalam sistem periodik unsur sama ya, masih sifat-sifat unsur lah pokoknya kita bahas tuh. Ada wujud. Kalau tadi logam sama non logam, sifatnya yang kedua adalah wujudnya. Apakah dia bersifat gas atau cair ataupun padat. Nah, kalau gas itu seperti golongan He, Ne, Ar, heboh negara Arab karena serangan ranjau. Berarti ini golongan 8A. Sedangkan FCl itu golongan 7, pasti golongan 7 sama golongan 8 itu kecenderungannya gas. Sedangkan cair itu brom dan Hg. Hg itu ini ya, air raksa ya. Kalau padat unsur lainnya, jadi seperti di golongan berapa ya? 2. Nah, tapi ini ada ya salah satu golongan 1A yang notabene kebanyakan metal, tetapi dia sendiri-sendiri di situ, yaitu golongan H. Maksudnya sifatnya gas daripada yang lain nih. Kalau yang ini kan padat nih, solid itu yang warnanya abu-abu. Jadi ini padat, bentukan padat. Sedangkan ini sendiri H itu gas. Nah, ini hampir golongan 8A adalah semua berwujud gas. Oke. Lanjut ya, kemiripannya. Jadi kalau misalnya setiap satu golongan itu pasti memiliki sifat atau kemiripan karena dia golongan ini ya, golongan kanan, dia golongan kiri gitu. Nah, sifat unsur golongan 1A sama-sama bersifat logam, kemudian lunak dan dapat diiris, kemudian selanjutnya itu renyah, reaktif terhadap air. Semakin reaktif seiring bertambahnya nomor atom. Nah, kalau misalnya kalian sering nonton nih kalau di Instagram tuh kadang-kadang ada Na diceburin ke kali, nanti dia akan seperti petasan seperti itu. Nah, Na itu merupakan golongan 1A. Jadi kalau misalnya kena air dia tuh reaktif banget, jadi gampang bereaksi entah itu meledak ataupun seperti apa. Jadi harus hati-hati ya. Kemudian sifat golongan 2A bersifat logam, kemudian reaktif terhadap air, sama, lebih kecil dibandingkan unsur golongan A, tapi masih lebih reaktifan 1A gitu. Sifat golongan 7A bersifat non logam berupa molekul diatomik, beracun, berwarna, reaktif terhadap golongan 1A. Jadi bersifat non logam karena tadi kebanyakan ada beberapa yang bersifat gas ya.
terus berupa molekul diatomik. Jadi unsur aslinya dia itu diatomik, dia tidak bisa bersendirian gitu. Kalau golongan 1A dia bisa sendirian, dia bisa cuman Na saja. Oh, karena saya lagi ngerekam video yang satunya lagi, jadi kalau misalnya nge-tap itu agak susah ya. Oke, kemudian di atomik. Kalau di atomik itu, jadi golongan 7A kalau dia H, dari F ya. F dulu, dia tuh nggak bisa F kayak gini nulis aslinya kalau bereaksi. Menulis reaksi kimia, dia nulisnya harus F2. Nah, terus Cl juga sama. Harus jadi Cl2. Br juga sama. Pokoknya kebanyakan itu gas itu diatomik. Dia nggak bisa sendirian. Jadi harus berikatan sama yang lain. Terus bersifat racun. Nah, ini toksik ya. Berwarna reaktif terhadap golongan 1A. Jadi karena golongan 7A sama 1A ini yang satu melepas elektron 1, yang satu membutuhkan 1 elektron, jadi ya sangat reaktif. Jadi maksudnya gampang banget bereaksi gitu. Karena untuk ikatan besok ya, kalau misalnya melepas atau mengikat itu besok aja di video selanjutnya tentang ikatan kimia. Nah, sifat unsur golongan 8A bersifat non-logam, berwujud gas monoatomik, sukar bereaksi dengan unsur lain. Nah, kalau di atomik golongan 7A itu diatomik. Tapi kalau yang golongan 8A walaupun dia gas, dia bersifatnya monoatomik. Jadi kan mulai dari He. Jadi tidak ada yang namanya He2. Nggak ada. Jadi karena dia monoatomik. Ini namanya mono. Ini namanya diatomik. Kalau poli itu misalnya saya punya S8. S8 F4. Nah, itu contoh lagi. Bukan F4 ya. Bukan kok F4 ya? Maksudnya di sini P. Iya, P4, bukan F4. Oke. Selanjutnya lama ya. Terus sifat periodik unsur yang lainnya adalah tadi jari-jari ya. Jadi sifat-sifat periodik unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Jadi kita harus ngapalin golongan dan periode. Makanya hafalin golongan A aja ya. Lebih gampang. Nah, ada beberapa sifat. Kalau dilihat di sini ada 4. Jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, sama keelektron. Nah, kalau jari-jari atom, jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditepati elektron keluar dalam satu golongan dari atas ke bawah, atom semakin besar. Jadi, dari atas ke bawah. Dari periode kiri ke kanan semakin kecil. Nah, jadi ibaratnya tuh semakin ke kiri semakin besar. Jadi kalau misalnya jari-jari itu seperti ini ya. Jadi kalau saya nulisnya seperti ini. Jadi pokoknya semakin ke bawah semakin besar, semakin ke kiri semakin besar. Jadi kalau misalnya kalian bandingin antara golongan 1A sama golongan 8A, mana yang paling besar jari-jarinya, seperti otomatis golongan 1A karena dia semakin ke kiri ataupun semakin ke bawah. Tapi kalau misalnya antara ini AR dengan NA, mana yang paling besar? Ingat ya, dia kan di sebelah kanan, jadi jari-jarinya pasti lebih kecil daripada ini. Nah, kalau dibandingin sama ini, otomatis kalah ya, yang soalnya dia paling bawah. Seperti itu. Nah, energi ionisasi atau potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Jadi, ionisasi itu untuk melepaskan elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Jadi, ini balikannya dari jari-jari. Seperti ini ya. Kecenderungannya ya. Jadi, tidak semuanya. Kalau misalnya cenderung berarti itu semakin ini. Karena ada dalam kenyataannya sifat dari dari unsur ini untuk energi ionisasi itu ada yang menyimpang pada unsur-unsur periode ketiga. Nah, periode ketiga, penyimpangan harga energi ionisasi unsur periode ketiga itu sedikit
dapat dilihat pada SPU ya. Jadi kalaupun misalnya nggak lihat SPU ya lihat ini aja. Oke, jadi ingat-ingat ya, pada golongan 3 itu menyimpang. Afinitas elektron itu adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Jadi kalau afinitas itu elektron, kalau yang kita ini kan adalah semakin besar energi yang dilepas suatu atom, semakin mudah atom-atom tersebut menangkap elektron. Jadi kalau makin besar ya makin makin gampang untuk menangkap. Jadi ini dari sama seperti ionisasi, semakin besar ke kanan dan semakin kecil ke bawah. Nah, nih lihat ini kan minus sama ini kan gedean 21 ya, gitu. Afinitas. Oke, selanjutnya ke elektronegatifan. Elektronegatifan adalah cenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Namanya elektronegatifan ya semakin negatif gitu ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, elektronegatif semakin berkurang. Satu periode dari kiri ke kanan, elektronegatif semakin bertambah. Dari kiri ke kanan semakin bertambah. Berarti ini sama ya seperti yang sebelumnya ke elektronegatifan, ionisasi, terus afinitas. Dia tuh gambarnya seperti ini, panah ke kanan, kemudian ke atas, seperti itu. Nah, tapi nih ada untuk golongan 8A, dia elektronegatifannya tidak ada. Soalnya golongan 8 itu muatan ininya sudah stabil, jadi dia tidak bisa untuk ibaratnya menangkap ataupun melepaskan. Jadi kalaupun dia bisa menangkap suatu elektron, pasti hasil dari percobaan. Jadi ibaratnya tuh suatu unsur-unsur ini di alam itu bisa saling mengikat dengan sendirinya tanpa kita sadari. Pokoknya udah ditakdirin sama Allah Ta'ala. Dia itu mempunyai sifat semakin ke elektronegatifan atau semakin positif. Jadi yang positif itu akan mendekati yang negatif. Nah, kalian kan pasti sering banget tuh dengar kalau misalnya listrik itu pasti positif sama negatif. Bahkan kutub magnet aja, dia itu akan saling tarik-menarik ketika ada yang negatif, ada yang positif. Nah, sama. Untuk yang namanya unsur juga kayak gitu. Jadi semakin negatif dia akan semakin mengikat yang paling positif. Nah, tetapi keistimewaan yang Allah berikan adalah pada golongan 8A. Dia itu udah stabil. Nah, sedangkan unsur-unsur yang lainnya itu perlu stabil. Untuk kestabilannya itu harus oktet ataupun duplet. Duplet ataupun oktet bisa di lanjutnya sih. Apanya tuh? Saya akan bahas untuk energi diikatnya. Energi ikatan pada kimia. Ya, intinya Allah tuh udah menciptakan semua ini tuh udah masing-masing gitu ya. Oke, kalau misalnya saya untuk menghafalkan ini tuh gampang banget. Pokoknya kalau misalnya A, I, U, E, O, jadi A, I, U, E, O itu kan huruf vokal. Banyak banget, sering banget ya. A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O ini bagaimana? Maksudnya apa? A itu afinitas, I ionisasi, U-nya nggak ada, E elektronegativitas, O oksidasi. Nah, sebenarnya di sini ada sifat lagi namanya oksidasi. Nah, itu tuh semakin sering kan ya. Jadi anggap aja semakin sering hubungan antara sesama ataupun horizontal. Pasti kan pengen baik kan, nilainya pengennya besar kan hubungan antara sesama manusia. Jadi dia tuh semakin besar ke kanan dan semakin besar ke atas. Jadi kalau misalnya semakin kita baik antar sesama, pasti hubungan ke atasnya juga bagus kayak gitu. Jadi saya kalau ngafalin kayak gini ya, A, I, U, E, O. Kemudian kayak walaupun ke elektronegatifan itu huruf depannya K ya. Tapi semoga ini bisa membantu. Kemudian kalau jari-jari kan J itu konsonan kan, J, terus logam, non logam itu kan J. Jadi seperti ini. Oke, semakin ke kiri, semakin ke kanan. Yang perlu kalian hafalkan adalah A, I, U, E, O-nya. Tapi ingat ya, untuk energi ionisasi dia itu ada ketidakstabilan, penyimpangan. Jadi penyimpangan itu berdasarkan elektron valensi
atom unsur yang bersangkutan. Jadi elektron valensi atom Al dan S mengisi orbitalnya dalam keadaan tidak penuh atau setengah penuh. Kondisi ini mengakibatkan unsur Al dan S mempunyai sifat yang kurang stabil. Ketidakstabilan ini mengakibatkan kedua atom tersebut memiliki harga energi ionisasi lebih rendah dibandingkan unsur sebelah kirinya. Jadi kalau ionisasi itu ibaratnya dari elektron valensi antara stabil dan tidak stabil dalam pengisian orbitalnya. Nah, orbitalnya itu yang kamar, yang magnetik kalau misalnya kalian pernah lihat video sebelumnya. Oke, demikian video dari kali ini, semoga bermanfaat.